Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rito Andika selaku host Smart Discourse Teh dan Ngopi, teman hangat ngobrol tuntar. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Rabiatul Adawiyah. Beliau Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Nah, lebih baiknya kita minta perkenalan dulu dari tamu istimewa kita pada hari ini. Kepada Uni, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah, Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Alhamdulillah berkesempatan hadir diundang untuk menghadiri acara Smart Discuss pada sore hari ini yang berkaitan dengan tema Hari Kartini. Baik, terima kasih perkenalan singkat dari Uni ya, Uni Rabiatul. Jadi panggilannya lebih asiknya Uni gitu, Uni Rabiatul Adawiyah. Nah, tentu Uni selaku wanita di Sumatera Barat bahkan juga memimpin organisasi ya, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, bagaimana bisa jelaskan sedikit bagaimana menurut Uni tentang Kartini sendiri? Hari Kartini itu bisa dimaknai dengan hari pembaharuan, di mana perempuan pada masa dahulunya itu belum bisa mulai untuk aktif. Tetapi setelah adanya Raden Ajeng Kartini, adanya pembaharuan dari perempuan, emansipasi wanita. Wanita bisa muncul dan aktif seperti laki-laki layaknya. Itu ya secara singkat ya itu ya. Nah, kalau menurut IPP ini sendiri, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama sendiri, bagaimana gagasan yang harus ditimbulkan untuk kader-kadernya? Kalau untuk IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, RA Kartini atau Raden Ajeng Kartini itu kita harus memaknainya lebih dalam. Kita mempelajari bagaimana perjalanan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu sendiri, sehingga bisa memajukan perempuan-perempuan khususnya di Indonesia, di mana pada masa dahulu tidak boleh keluar dan sekarang dibolehkan untuk bisa bergaul atau dinamakan dengan gender Itu kesetaraan. Oke, kalau berbicara Kartini itu kita juga harus melihat IPP itu sendiri. Nah, gebrakan IPP itu bagaimana untuk kader-kadernya, apakah untuk melahirkan Kartini masa depan lah, itu bagaimana? Kalau berbicara tentang IPPNU sendiri, tentang Kartini, IPPNU lebih menegaskan kepada pelajar, di mana pelajar itu harus rajin dan fokus untuk menuntut ilmu. Karena pelajar, khususnya perempuan itu suatu saat nanti akan menjadi orang yang berguna. Contohnya saja seperti keluarga. Keluarga mulai dari perempuan, menanamkan pendidikan kepada anak, mengajarkan mulai dari hal yang terkecil. Bahkan hadis pun juga mengatakan perempuan itu adalah madrasatul ula, pendidikan yang pertama. Pendidikan pertama itu? Iya, pendidikan pertama di dalam keluarga. Nah, kalau berbicara IPP itu kan khusus kalangan putri. Nah, tentu saya ingin melihat Ibu sendiri hari ini, saya lihat itu selaku akademisi, bahkan juga pengajar hari ini, seorang wanita. Apa sih tantangan berat bagi wanita dalam menjalankan suatu karyanya atau suatu pekerjaannya? Sejauh ini tantangan terberat untuk yang saya rasakan sendiri terkait dengan karir, dengan prestasi maupun pendidikan, tak lain dan tak bukan merupakan adalah langkah untuk melangkah menuju meniti karir itu. Terkadang kita terkendala dengan izin atau restu dari orang tua untuk mendapatkan pendidikan. Misal kita ingin pendidikan di luar daerah, Jakarta misalnya, tentu kita harus mendapatkan restu dulu dari orang tua. Karena kalau tidak mendapatkan restu, apapun dari segalanya itu akan susah. Apalagi terkait dengan organisasi pendidikan terawal dan itu semuanya dilewati dengan restu terutama sekali. Restu dari orang tua, karena itu seorang wanita itu sulit minta izin gitu kan. Selanjutnya gini Bu Rabiatul Adawiyah selaku Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Nah, hari ini di era digital ini sangat banyak nilai positif dan negatifnya. Ini selaku kader putri itu bagaimana menanggapi hal-hal seperti ini dengan di era digital yang begitu maju? Apakah ada juga sesuatu gebrakan baru yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh IPP? Era digital pada saat ini kan kita lihat pada zaman yang sudah canggih.
pelajar pun sudah menggunakan teknologi. Setiap anak, apalagi khususnya perempuan, itu ada genggaman ponsel atau genggaman digital di HP di tangannya. Sehingga kalau perempuan tidak dikontrol dalam penggunaan teknologinya, apalagi digitalnya, maka itu akan menyebabkan kerusakan bagi pelajar itu sendiri. Jadi kalau pelajar ingin selamat dari digital, pakailah digital atau gunakanlah sosial media dengan bijak. Karena kalau tidak bijak akan mengakibatkan kerusakan, terutama dalam pola pikir atau dari segi cara pergaulan. Itu berbicara pelajar ya. Oke, hari ini saya juga pengen, karena kita momentum Harlah Hari Kartini, Hari Kartini ya. Nah, saya ingin melihat bagaimana cara seorang pejuangnya Kartini itu bagaimana. Bu Rabiatul Adawiyah selaku wanita yang mana karirnya dari awal tentu dan hari ini juga menjadi pelopor di PPNU Sumatera Barat. Tentu kita juga harus melihat gebrakan-gebrakan ini dan memaknai Harlah Kartini ini seperti apa. Kalau Gerakan atau berbicara tentang tantangan atau halangan yang dihadapi pada masa sekarang era Kartini ini harus menyesuaikan dengan minat dan kemampuan dari pelajar itu sendiri. Terkadang pelajar tidak mampu untuk mengembangkan dari halangan-halangan yang terjadi sehingga tidak mampu mengembangkan diri dengan baik. Dan apalagi kalau sekarang, kalau terjadi halangan baik dalam organisasi, dalam akademis atau dalam lingkungan masyarakat, itu cuman solusinya adalah bermusyawarah dengan orang-orang yang lebih paham akan masalah tersebut sehingga bisa menemukan solusi atau cara untuk menuntaskan hal yang terjadi. Oke, mungkin bisa sampaikan sedikit lah kesan-pesannya untuk putri-putri ke kita baik di Sumatera Barat maupun di Indonesia, di mana momentum hari ini. Apa sih pesan yang harus disampaikan kepada putri-putri terbaik kita nantinya? Pesan untuk putri-putri seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, rajinlah menuntut ilmu, seperti Raden Ajeng Kartini yang sempat menuliskan karya-karyanya seperti Habislah Gelap Terbilah Terang. Jadi kalau kita tidak belajar maka kita akan menjadi orang bodoh. Maka kalau pelajar, selaku pelajar Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama harus meningkatkan pengetahuan pendidikan, karena salah satunya pendidikan khususnya untuk perempuan itu ajang untuk mendalami atau mengajari pendidikan kepada anak nantinya. Jika sekiranya perempuan tidak berpendidikan, maka apa yang akan diajari pada anaknya nanti? Jadi pelajar yang meniru pelajar Raden Ajeng Kartini itu harus kreatif, harus inovatif, harus memunculkan ide-ide yang baru untuk melahirkan karya-karya seperti Raden Ajeng Kartini. Oke, sangat menarik. Saya mungkin satu pertanyaan lagi tentang pendidikan, berbicara pendidikan. Kita juga harus tahu beliau ini juga, Uni kita ini juga tamatan pesantren. Hari ini beliau sudah master pendidikan. Dengan usia yang begitu muda, bisa pendidikannya yang lebih matang. Hari ini saya ingin bertanya bagaimana sih cara motivasi diri selaku Uni yang sudah jauh lah pendidikannya, bagaimana untuk memotivasi diri seperti itu? Berawal dari niat, setelah itu diiringi dengan tekad dan diiringi dengan usaha. Apapun yang kita lakukan, jika niat kita tidak kuat, maka itu akan susah. Tetapi jika kita ada niat, ada usaha, ada tekad, maka semua jalannya akan mulus. Sekalipun itu ada rintangan, ada halangan, tetapi ada tekad untuk bisa, pasti bisa. Satu kata yaitu optimis, jangan pernah pesimis. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Uni Rabiatul Adawiyah yang sudah menyampaikan closing statementnya. Nah, saya selaku host Rito Andika undur diri, mana acara ini dipersembahkan oleh Lembaga Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan dan Bisnis Generasi Nusantara, Smart Discuss. Teh dan kopi, teman hangat, dan ngobrol kita.